Baik, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Fifty selaku dosen pengamu mata kuliah kesehatan lingkungan, tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi mengenai materi mitigasi bencana khususnya gempa bumi. Next. Kelompok 5 beranggotakan 10 orang, di mana ada Anisia Nabila Rohmah dan juga lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi gempa bumi yang akan Baik, disampaikan oleh rekan saya. saya izin masuk untuk definisi gempa bumi sendiri dari Howell dan Mulyo 2004 menjelaskan bahwa gempa bumi adalah suatu gerakan ataupun serentetan getaran yang terjadi dari kulit bumi yang memiliki sifat sementara atau tidak abadi yang kemudian getaran tersebut menyebar ke segala arah. Selain itu, gempa bumi atau yang biasa dinamakan earthquake juga diartikan sebagai peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng tektonik ini biasanya disebut dengan gempa bumi tektonik, sedangkan gempa bumi bisa saja terjadi akibat aktivitas gunung berapi yang disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Lanjut. Nah, berdasarkan penyebab dari gempa bumi sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Di antaranya ada gempa bumi tektonik, vulkanik, keruntuhan, jatuhan meteor, dan gempa bumi buatan manusia. Kemudian untuk alatnya sendiri, untuk mengukur gempa bumi itu dinamakan skala Richter. Untuk satuannya yaitu merupakan skala yang digunakan untuk memperlihatkan besarnya kekuatan gempa dan skala Mercalli digunakan untuk mengukur intensitas gempa berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Kemudian alatnya sendiri yang digunakan untuk mengukur dan mencatat gempa bumi itu dinamakan seismograf. Kemudian gempa bumi sendiri itu memiliki karakteristik yang khas seperti tidak dapat dicegah, terus kemudian terjadi secara mendadak, kemudian waktu terjadinya juga lokasi pusatnya itu tidak dapat diprediksi secara akurat. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi sendiri itu diantaranya seperti kerusakan struktural, hilangnya nyawa, cedera, serta bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Next. Nah, berikut ini merupakan gambar dari alat pengukur gempa bumi yang dinamakan seismograf. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari mitigasi itu sendiri. Nah, mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa mitigasi itu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi ini merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan karena Indonesia ini terletak di antara 3 lempeng. Lempeng apakah itu? Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Sehingga itu menyebabkan beresiko terjadinya gempa, tsunami, hingga gunung meletus. Next. Nah, selanjutnya ada juga tujuan dari mitigasi. Nah, di sini tujuan mitigasi ada 3. Yang pertama adalah meminimalisir resiko bencana. Yang kedua sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Yang dimaksud yang pertama dengan meminimalisir resiko bencana adalah mitigasi ini dilakukan tentunya khusus untuk mengurangi resiko bencana, yaitu jika masyarakat menerapkan mitigasi bencana, tentunya itu akan juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana jika terjadi. Nah, ini dapat mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan juga kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua ini sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah dan pihak terkait
kebencanaan harusnya memperhatikan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Jika mitigasi bencana itu diterima oleh masyarakat dan masyarakat paham, nah itu tentunya dapat membangun kesadaran masyarakat itu sendiri, seperti untuk tidak tinggal di kawasan rentan bencana. Dengan melakukan hal seperti itu dapat meminimalisirkan korban dan kerugian akibat bencana di masa mendatang. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan siklus mitigasi. Nah, siklus mitigasi sendiri dibagi menjadi tiga ya. Ada prabencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Next. Pada prabencana sendiri terdapat pencegahan mitigasi dan juga kesiapsiagaan, di mana pencegahan dan mitigasi tersebut tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan meminimalisir dampak bencana. Contohnya, memberikan penyuluhan dan juga sosialisasi pada suatu bencana sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, ada kesiapsiagaan, di mana perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat melalui bencana yang telah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Contohnya, kita harus siap siaga di saat terjadinya erupsi gunung berapi. Next. Nah, pada saat bencana ada tahap tanggap darurat, di mana tahap tanggap darurat adalah tahapan penanggulangan bencana saat suatu bencana berlangsung atau sudah terjadi, di mana kita harus adanya pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan dasar kelompok rentan, dan juga pemulihan sarana dan prasarana. Next. Saat pasca bencana terdapat rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, rehabilitasi sendiri fokus utama kepada perbaikan dan juga pemulihan semua pelayanan publik, semua pelayanan yang terganggu saat bencana terjadi, seperti rumah sakit atau fasilitas lainnya. Kita perbaiki agar bisa berfungsi kembali. Tujuannya, rehabilitasi pasca bencana adalah agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa berjalan lagi dan kondisi hidup dapat membaik. Terus selanjutnya terdapat rekonstruksi, di mana rekonstruksi artinya mengembalikan semua bangunan dan fasilitas yang rusak akibat bencana alam. Misalnya, rumah, puskesmas, atau gedung pemerintahan yang rusak dibangun kembali agar dapat digunakan seperti pada fungsinya. Baik, selanjutnya terdapat strategi mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi, dan penyuluhan, serta peringatan dini. Next. Oke, yang pertama terdapat pemetaan wilayah, yaitu menentukan wilayah tingkat rawan bencana, kemudian sebagai acuan pengambilan keputusan dan antisipasi. Misalnya pada suatu daerah yang rawan bencana, maka dapat dipertimbangkan terdapat bagaimana pembangunan fasilitas umum seperti jembatan atau jalan raya sebagai acuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah apabila terjadi bencana gempa bumi. Yang kedua adalah pemantauan. Setelah pemetaan, maka dilakukan pemantauan sebagai prediksi terjadinya bencana. Kemudian dilakukan penyebaran informasi menggunakan pamflet atau poster untuk sebagai peringatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana geologi di kawasan tersebut. Kemudian dilakukan sosialisasi. Sosialisasi informasi dan pelatihan terhadap masyarakat agar memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana. Jadi sosialisasi ini bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga masyarakat diarahkan langsung atau diajarkan secara langsung bagaimana yang harus mereka lakukan saat terjadi bencana. Yang terakhir adalah peringatan dini. Peringatan dini agar masyarakat siaga terhadap bencana. Tujuannya agar masyarakat menghindari bencana. Misalnya berupa pengalihan jalur apabila sedang terjadi bencana, maka jalur kendaraan atau jalur pendakian dapat diubah untuk mengurangi dampak dari korban yang mungkin terjadi. Next.
Selanjutnya, ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada pemetaan, jadi dapat dilihat bahwa warna merah itu berbahaya dan warna kuning itu rawan, sedangkan warna hijau itu aman. Jadi pemetaan ini sangat penting dalam upaya strategi mitigasi. Kemudian gambar kedua ada pemantauan. Pemantauan di mana wilayah yang rawan bencana akan dipantau secara berkala oleh pemerintah untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Kemudian yang selanjutnya ada penyebaran informasi. Di situ terdapat gambar pamflet tentang gempa bumi untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian yang bawah itu terdapat sosialisasi, yaitu pengarahan langsung kepada masyarakat. Dan yang gambar pada tengah itu merupakan peringatan dini berupa dapat ditayangkan langsung di televisi ataupun media-media lainnya. Next. Nah, dari mitigasi yang dilakukan ini, maka dapat dilakukan beberapa analisis faktor pendorong dan juga penghambat. Jadi, faktor pendorong ini dapat berupa fasilitas yang baik, sedangkan faktor penghambat berupa masyarakat yang tidak acuh dan juga masyarakat yang kurangnya SDM. Dan ini berasal dari beberapa lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dari luar ataupun lingkungan yang berasal dari dalam, yaitu internal. Kemudian dilakukan identifikasi, yaitu berupa peluang, kekuatan, ancaman, dan juga kelemahan untuk mendukung program mitigasi ini agar berjalan secara sukses. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dari kelemahan yang ditemukan, hambatan atau ancaman dan peluang untuk melakukan efektivitas atau perbaikan yang lebih baik terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah. Cukup. Baik, saya lanjutkan mengenai penerapan mitigasi dari gempa bumi sendiri. Di sini ada dari dalam bidang pendidikan, dari penerapan mitigasi gempa bumi tersebut, dalam pendidikan bisa memberi pendidikan atau edukasi mengenai mitigasi bencana gempa bumi yang dapat dilakukan pada tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Cara yang dapat dilakukan untuk mitigasi bencana gempa bumi pada pendidikan yaitu yang pertama, pelatihan dan pendidikan terhadap mitigasi bencana dapat berupa pengenalan lempeng permukaan bumi, pengenalan penyebab terjadinya gempa bumi, dan mengajarkan cara berlindung dari bencana gempa bumi itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman terhadap langkah-langkah mitigasi dan penerapannya. Dan yang ketiga, memberikan partisipasi siswa dan mahasiswa dalam program mitigasi bencana gempa bumi. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan mitigasi bencana gempa bumi dalam di pendidikan yang telah dilaksanakan pemerintah dan beberapa universitas seperti dari SMP di Jakarta, kemudian KKN di salah satu universitas di Ponegoro, kemudian dari BPBD Kabupaten Klaten. Selanjutnya. Nah, penerapan mitigasi gempa bumi itu sendiri juga dapat dilaksanakan dalam bidang hukum yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan membuat kebijakan yang dibuat dari pemerintah pusat atau daerah, Pemda, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemuda dan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Contohnya yaitu dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 87 Tahun 2016, yaitu tentang tugas, fungsi, dan tata kerja BPBD daerah provinsi, baik pada tahap pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Lanjut. Nah, selanjutnya ya, untuk penerapan mitigasi gempa bumi sendiri dalam bidang sosial itu bisa kita melakukan program-program dan upaya penyuluhan atau pengimbauan terhadap masyarakat, yaitu dari tim BPBD sendiri, kemudian pembentukan tim-tim khusus pada penanganan korban bencana ketika terjadi bencana, kemudian kita bisa menjalin kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dalam penanganan korban dengan pihak-pihak swasta, kemudian yang terakhir dengan pembuatan bronjong dan penguatan tebing sungai yang terjadi di daerah-daerah yang terkena gempa bumi. Tuh. Next. Baik, tadi adalah pemaparan dari kelompok 5 mengenai penerapan mitigasi bencana khususnya gempa bumi. Kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Dadah. Dadah.